Halo, Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Berikut penjelasan materi kelas 3 tema 3 subtema 2 pembelajaran 2. Silakan kalian buka halaman 70, 71 dan 72 dulu. Kita baca bersama-sama ya. Benda memiliki ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan menempati ruang atau volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Kita baca bersama-sama ya. Ibu guru berkata, "Anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu bola manakah yang massanya lebih besar?" "Massa, Bu." "Apakah massa itu, Bu?" "Yuk lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihat." "Bola basket lebih berat, Bu." "Benar, Udin. Bola basket bahan penyusunnya berbeda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis, sedangkan bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa." Silakan kalian highlight bagian ini ya, karena ini informasi penting. Jadi, bola yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar, Bu, kata Siti. "Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Nah, ini alat ukur massa. Kalau yang ini biasanya untuk emas, untuk yang lebih ringan. Nah, ini untuk sama-sama sih buat alat ukur berat juga. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. Nah, di sini ada A, B, C, dan D. Yang benar nanti kalian lingkari ya. A. Balok Y mempunyai massa lebih besar atau lebih kecil dari balok H. Nah, kalau yang lebih besar kira-kira yang mana nih? Yang pasti yang ini yang lebih berat ya. Berarti balok Y mempunyai massa yang lebih besar. Jadi kalian lingkari bagian tulisan besarnya. B. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa lebih besar atau lebih kecil dari gelas yang kosong. Silakan kalian lingkari besar atau kecil. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Berarti botol B mempunyai berat yang lebih besar atau lebih kecil dari botol A. Silakan dilingkari salah satunya. Yang D. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil dari bola yang tidak kempes. Silakan dilingkari salah satunya. Yang E, buka halaman 73. 6 buah apel mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan satu semangka. Nah, lihat nih, kira-kira ada yang berat sebelah atau tidak? Kalau tidak ada yang berat sebelah seperti ini, berarti lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan satu semangka. Oleh sebab itu, 3 apel mempunyai berat yang lebih besar. Kalau 3 apel, ini kan 6 apel. Berarti kalau 3 apel, ini yang pertama 6 apel, mempunyai massa yang lebih berat, lebih kecil, atau sama dengan satu semangka. Kalau 3. Yang pertama kalau 6 apel seperti ini. Nah, kalau 3 kira-kira gimana? Jadi lingkari salah satunya. Oke, next yang kotak kuning kita baca bersama. Tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Silakan dilingkari. Berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contoh massa tubuh di bumi
ataupun di bulan. Contohnya masa tubuh di bumi ataupun di bulan. Jadi kalau kamu di bumi, berat tubuhnya akan berbeda dengan di bulan. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering dengar orang mengatakan berapa beratmu. Adapun yang benar adalah berapa massamu. Yang diukur pada timbangan adalah massa. Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama sehingga menggunakan kata berat untuk menggantikan massa masih diperbolehkan. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Benda dapat menempati ruang karena ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Kita highlight bagian ini karena ini penting. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang lebih besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil juga. Benda yang besar memiliki volume yang besar juga. Oke, kita lihat di sini ada 2 buah akuarium. Akuarium A lebih besar daripada akuarium B, maka volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Karena akuarium A membutuhkan tempat yang lebih besar daripada akuarium B. Next, pelajarilah tentang volume benda. Lakukan percobaan berikut bersama ayah, ibu, atau kakakmu di rumah. Silakan dicoba ini, dibuat di video saja ya. Persiapkan dulu alat dan bahannya. Ada gelas ukur, bila tidak ada boleh pakai gelas biasa yang tembus pandang ya, yang bening, jangan yang berwarna keruh agar airnya atau benda yang di dalamnya bisa terlihat. Benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur, boleh apa saja, boleh penghapus karetmu, boleh sesuatu yang bisa dimasukkan tenggelam di dalam gelas ya, di dalam air, boleh. Tidak usah terlalu besar bendanya, yang penting bisa masuk ke dalam gelasmu. Air dan 2 bola balon. Oke, langkah-langkah percobaannya. Pertama, isi gelas ukurmu atau gelas di rumah yang ada saja ya dengan air. Oke, kemudian perhatikan gambar untuk membuktikan volume pada benda. Jadi yang pertama, kamu amati sebelum ditaruh benda padat. Yang kedua, kamu perhatikan setelah kamu masukkan benda padat ke dalam air yang volume airnya sama. Jadi yang pertama airnya misalnya setengah gelas. Kamu masukkan benda padat ke dalam gelasmu, kira-kira volume airnya bagaimana setelah dimasukkan benda padat. Kalian jelaskan ya di dalam video. Next, apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan hasil pengamatanmu. Jadi kalian jelaskan sebelum dan sudah dimasukkan benda padat ini, volume airnya bagaimana? Nah, yang D, isi gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml, kemudian tambahkan 600 ml. Nah, ini kalau ini ditambahkan sama-sama dengan air ya. Kalau tadi kan dimasukkan benda padat. Kalau yang percobaan yang D, pertama 300 ml, lalu kamu amati dulu, kemudian kamu tambahin lagi hingga menjadi 600 ml, berarti kamu tambahkan 300 ml lagi ya. Setelah itu kamu perhatikan perbedaan dari yang sebelumnya, sebelum kamu tambahkan. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas? Tuliskan hasil pengamatanmu. Silahkan kalian jelaskan juga di video sebelum dan setelah kalian tambahkan air. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas ini yang terakhir ya. Ada gambar balon yang sebelum tiup dan setelah kamu tiup. Tidak usah besar-besar, yang penting tertiup dan menggelembung saja. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Ya, ini sebelum dan setelah gimana kira-kira? Perbedaannya bagaimana? Terakhir, kamu telah melaksanakan percobaan di atas. Coba lengkapi kalimat di bawah ini. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda. Nah, ini kemarin sudah belajar, silahkan diisi. Hidup dan benda apa? Benda mempunyai 3 wujud.
yaitu apa, dan apa wujudnya. Nah, ini yang subtema 1, ini yang baru kemarin nih, wujud benda. Benda mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki apa dan menempati apa. Ya, silakan diisi. Sekian penjelasan dari Bu Guru untuk subtema 2 pertemuan 2 hari ini. Bila ada yang tidak mengerti boleh tanyakan. Selamat belajar. Assalamualaikum.